Selamat pagi buat anak bapak. Kita kembali ke pelajaran kita matematika wajib untuk kelas 10 MIPA dan 10 IPS. Nah, materi kita sekarang ini adalah menentukan nilai X pada persamaan nilai mutlak Fx sama dengan nilai mutlak Gx. Ya, kalau yang kemarin yaitu menentukan nilai X pada persamaan nilai mutlak Fx sama dengan C, di mana C harus besar atau sama dengan 0. Ini kita masuk ke nilai mutlak Fx sama dengan nilai mutlak Gs. Caranya bagaimana Pak menentukan nilainya? Yaitu sama dengan yang kemarin. Yang pertama itu dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Yang kedua dengan cara mengkuadratkan kedua ruasnya, yaitu ruas kanan dan ruas kiri, ya. Nah, jadi pengerjaannya Nina boleh dengan definisi nilai mutlak, boleh mengkuadratkan kedua ruasnya. Oke, baik. Kita masuk ke contohnya. Tentukan nilai X dalam kurung jika ada yang memenuhi persamaan. Berapa yang kita buat? Oke, ini aja. Mutlak 2x kurang 1 sama dengan mutlak x ditambah 3. Ya. Oke, baik. Kita selesaikan satu persatu, Nak. Pertama itu dengan definisi nilai mutlak. Yang pertama itu yang ini. Kita definisikan dulu ini, ya. Mutlak 2x kurang 1. Ini kan ada 2. Yang pertama 2x kurang 1 besar atau sama dengan 0. Dan yang ini negatif dalam kurung 2x kurang 1 kecil 0. Ya. Dimana ini x-nya besar atau sama dengan setengah. Di sini x-nya kecil setengah. Cara memperoleh setengah itu dari sini, Nak. Kita buat ini dulu 2x kurang 1 sama dengan 0. Diperolehlah x-nya sama dengan 1/2. Ini tuh, Nak. Yang ini jadi sini dia. Oke. Begitu juga sama yang ini. X kecil setengah. Nah, yang kedua yaitu mutlak x tambah 3. Sama kayak yang di atas kita buat juga. Definisikannya menjadi x ditambah 3 besar atau sama dengan 0. Dimana x-nya besar atau sama dengan negatif 3. Ya. Oke, ini juga kita buat sama dengan 0. Nah, x tambah 3 sama dengan 0. Diperolehlah x-nya negatif 3. Inilah itu, Nak. Kita buat kemari. Ya. Lalu satu lagi negatif dalam kurung x tambah 3 kecil 0. Jadi x-nya kecil negatif 3. Itu dia. Samakan aja dengan ini, ya, Nak. Oke, kita lanjut. Di sini kita buat dulu, Nak, intervalnya. Kita buat seperti ini. Garis. Dah. Di sini negatif 3, di sini setengah. Kalau kita perhatikan garis bilangan ini, Nak, ya. Ini, ya kan? Ini dia terbagi beberapa interval. Di sini x kecil negatif 3
di sini X-nya besar atau sama dengan negatif 3 kecil setengah. Dan yang di sini X-nya besar atau sama dengan setengah. Oke. Nah, sudah kita tentukan interval-intervalnya, nak. Baru kita buatlah seperti ini. Ini Bapak buat intervalnya bentuk warna merah aja, Pak, ya. X kecil negatif 3. Lalu X-nya berada besar atau sama dengan negatif 3. X kecil setengah. Dan satu lagi X besar atau sama dengan setengah. Dah. Nah, kita masuk dulu kemari, nak. X kecil negatif 3. Oke, perhatikan ini. Kita kembali kemari. X kecil negatif 3. Untuk 2X kurang 1, manakah yang termasuk dia? Ini atau ini? X kecil negatif 3. Tentunya yang ini, nak. Ya, X kecil setengah. Jadi kita ambil ini, nak, persamaan ini. Kita buatlah kemari. Negatif 2X kurang 1 sama dengan. Nah, kita masuk ke yang mutlak X tambah 3. Kalau X kecil negatif 3 atau X kurang negatif 3, ini kita ambil persamaannya. Menjadi, kita masukkan kemari lagi. Negatif X tambah 3. Ya, tambah 3 ini. Nah, kita selesaikan ini. Ini boleh kita coret karena sama negatif. Lalu kita peroleh nilai X dari sini. 2X kurang 1 sama dengan X ditambah 3. Nah, buat X-nya ke ruas kiri. Berarti 2X kurang X, 3 ditambah 1. Ya, negatif 1 ini pindah ke sini jadi tambah 1. Ini kita peroleh X sama dengan 4. Dapatlah kita peroleh nilainya X sama dengan 4. Nah, kita akan menyelidiki, nah, apakah X sama dengan 4 ini berada pada interval atau berada kecil atau kurang dari negatif 3. Nah, kalau kita pahami, nak, kan ini bahwasanya 4 ini kan bukan kecil atau kurang dari negatif 3. Maka kita buatlah di sini, nak, TM, ya, bukan Tolmania, ya, nak, ya. Tidak memenuhi. Oke, berarti X sama dengan 4 itu tidak memenuhi kepada X kecil dari negatif 3. Oke, nah, kita lanjut, nak, yang kemari. Ini X besar atau sama dengan negatif 3. Kita lihat. Kita kembali dulu fokus kepada mutlak 2X tambah 1. Kemana dia masuk? Mana? Kalau X besar atau sama dengan negatif 3. Kemana? Ini kan? Ini juga kan? Nah, kita masukkanlah kemari. Negatif dalam kurung 2X tambah 1 kurang 1 sama dengan. Nah, kita masuk kemari. X tambah 3 pada X kecil setengah. Mana? Kalau kecil setengah yang mana kita gunakan? Yang ini atau yang ini? Tentunya kita ambil yang X tambah 3. Ya, X tambah 3 tambah apanya? Persamaannya sama dengan X tambah 3. Oke, kita selesaikanlah. Negatif 2X tambah 1 ini diperoleh dari dikalikan ke dalam negatifnya, nak, ya, sama dengan X ditambah 3. Jadi sama sekali seperti ini. Buat X nya sebelah kiri. Negatif 2X kurang X sama dengan 3. Terus ini pindahkan jadi kurang 1. Diperolehlah negatif 3X sama dengan 2. X nya sama dengan negatif 2/3. Nah,
X yang kita peroleh ini kita cocokkan dia ke intervalnya, nak. Apakah X sama dengan negatif 2/3 ini berada pada interval ini, nak? Nah, tentunya berada pada interval X besar atau sama dengan negatif 3, kecil setengah. Baru kita buat sini M memenuhi, ya. Oke, kita masuk kemari. Kita lihat X besar atau sama dengan setengah. Kita lihat dulu, nak, pada nilai mutlak 2X kurang 1. X besar atau sama dengan setengah. Mana dia? Ini kan? Berarti kita ambil persamaannya ini. Ya. Jadi 2X kurang 1 sama dengan, nah, kita masuk ke mutlak X tambah 3. Yang mana itu X besar atau sama dengan setengah. Masuk ke mana dia? Pastinya masuk kemari kan? Jadi kita buat persamaannya sama dengan X tambah 3. Nah, kita peroleh nilai X-nya sama kayak yang di samping ini. Kita buat nilai X-nya ke sebelah kiri. 2X kurang X sama dengan 3 tambah 1. X sama dengan 4. Oke. X sama dengan 4. Kita cocokkan, nak, ke sini. Apakah dia X sama dengan 4 itu besar atau sama dengan setengah? Ya. Termasuk kan, nak. Berarti kita buatlah ini memenuhi. Oke. Jadi kita perolehlah, nak, himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 2/3 4 atau 4, ya. Ini dia, nak, ya. Nilai X-nya itu negatif 2/3 atau X sama dengan 4. Oke, inilah dia dengan cara dengan cara definisi nilai mutlak. Oke, kita masuk yang kedua. Mengkuadratkan ruas kanan dan ruas kiri. Oke, perhatikan. Kita masuk ke 2, yaitu mengkuadratkan kedua ruasnya, ya. Artinya ruas kanan dan ruas kiri. Oke, tadi soalnya kan mutlak 2X kurang 1 sama dengan mutlak X tambah 3. Nah, kita kuadratkan dia kan, ruas kiri dan kanan. Kita buat 2X kurang 1 kuadrat sama dengan X tambah 3 kuadrat. Pak, mengapa harus dikuadratkan, Pak? Nah, di 2X kurang 1 ini, nak, belum tahu kita, nak, itu nilai negatif atau nilai positif. Jadi harus kita kuadratkan. Jadi segala bilangan yang dikuadratkan hasilnya positif. Nah, maka kita kuadratkan, nak. Ya? Kayak gitu, ya. Oke. Ini kita buat menjadi 2X kurang 1 dikali 2X kurang 1 sama dengan X tambah 3 kali X tambah 3. Oke, ya, biasa. Ini kemarin lu kalikan. Hasilnya 4X kuadrat. Lanjut lagi ini. 2X kali negatif 1. Negatif 2X kan. Lalu ini negatif 1 kali 2X. Negatif 2X. Lalu yang ini negatif 1 kali negatif 1 ditambah 1. Dan begitu juga sama yang ini. Ini X kali X. X kuadrat. X kali 3 tambah 3X. 3 kali X tambah 3X. 3 kali 3
tambah 9. Itu dia ya. Nah, kita buat nak sama dengan 0. Berarti kita pindahkan semua ke sana. Nah, kita lihat dulu ini. Ternyata ini masih bisa kita sederhanakan menjadi 4x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 sama dengan ya x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Lalu kita buatlah sama dengan 0. Pindahkanlah yang kanan ke kiri menjadi 4x kuadrat dikurang x kuadrat dikurang 4x dari sini, baru ini pindah ke sini jadi kurang 6x ditambah 1 dikurang 9 sama dengan 0. Udah. Kita peroleh ini menjadi 3x kuadrat dikurang 10x dikurang 8 sama dengan 0. Nah, kita bertemu pada persamaan kuadrat. Bagaimana caranya ini? Kita faktorkanlah ini. Oke, kita faktorkan jadi berapa? Ya, 3x kuadrat diperoleh dari perkalian 3x kali x kan gitu kan? Karena 3x kali 3x nanti hasilnya sini mari. Oke. Nah, terus di sini kita buat tambah 1. Di sini kita buat kurang 4 sama dengan 0. Coba kita ginikan. Ini kalikan ini berapa? Sorry, faktornya salah. Ini kita buat 3x tambah 2 ya. Baru di sini x kurang 4. Nah, kita buktikan ini apakah benar faktornya ini. Tinggal kita kalikan dulu ini. 2 kali x, 2x. Ini kemari negatif 12x. Kalau kita jumlah negatif 10x. Oke. Negatif 10x cocok kemari? Cocok. Ya, terus kita mencari ini dari mana? 2 kali negatif 4. Berarti negatif 8. Oke, cocok. Ini dia. Maka faktornya ini nak kita buat sama dengan 0. 3x tambah 2 sama dengan 0. Maka diperoleh x-nya 3x sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 per 3. Ini kita peroleh dia. Terus lagi x kurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Nah, dengan cara mengkuadratkan kedua ruasnya, kita peroleh juga nah himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 per 3 atau 4. Sama dia kan? Oke. Jadi buat anak bapak mengerjakan bentuk seperti ini juga sama halnya dengan mengerjakan persamaan nilai mutlak fx sama dengan c ya. Jadi anak bapak masih bapak suruh mengerjakannya ini persamaan nilai mutlak dengan cara definisi nilai mutlak dan dengan cara mengkuadrat kedua ruasnya ya. Jika kalau ada bapak kasih soal, kerjakanlah nak dengan kedua cara ini. Oke, pahamilah video yang bapak buat ini, catat kembali di buku catatannya, lalu kerjakanlah tugas dari bapak. Sekian dari bapak, terima kasih.